Macam tuan, Brak. Gelap, Brak. Istirahat di tempat, Brak. Oke, Pak ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Silakan masuk, dimulai dari Rio. Silakan masuk, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita sudah berdoa. Semoga kegiatan hari ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anak, Bapak akan melakukan presensi, mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silakan anak-anak angkat tangan kanan ya, karena kita berada di dalam kelas. Dan cukup katakan hadir atau ada. Oke. Pertama Cindy Muzamil. Geral. Rizal, Rio Ferdiansa, Soleha, Resti Sukmala, Repa Oktara, M. Rizky Aditya, Diana Salsabila, Arya Saputra, Dinda Maharani, Zul Muhammad Mahmud Hajirin. Oke, hadir semua ya. Oke, anak-anak. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasionalisme Bagimu Negeri. Silakan anak-anak berdiri. Rio berdiri, Rio. Oke, Resti silakan maju ke depan, nak. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Negeri jiwa raga kami. Baik, silakan anak-anak duduk kembali. Resti, silakan duduk. Terima kasih.
Oke, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme bagimu negeri dengan penuh semangat. Pak harap semangat ini sampai akhir pembelajaran. Bisa? Semangat? Halo? Oke, baik. Sebelum Pak menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, Rio? Ya, kita belajar guling ke depan. Oke. Jadi kemarin kita belajar materi variasi pola gerak bertumpu, tolakan berputar dan mendarat pada guling ke depan. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga seperti guling ke depan, apa yang pertama kali kita lakukan anak-anak? Ya, Gera? Melakukan pemanasan. Benar sekali. Kemudian, apa yang terjadi pada tubuh kita, anak-anak ya? Apabila kita tidak melakukan pemanasan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Repah? Ya benar. Nanti kita akan mengalami cedera yang biasanya terjadi kalau kita tidak melakukan pemanasan ya. Kita akan mengalami cedera kram otot. Itu yang biasanya terjadi pada saat berolahraga. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan manfaatnya ya. Jadi manfaat yang pertama, nanti anak-anak ya tidak akan mengalami cedera pada saat berolahraga. Kedua, anak-anak pada saat berolahraga pasti rajin melakukan pemanasan. Ya Arya ya? Arya kan masuk silat kan? Pemanasan terlebih dahulu sebelum silat. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, pada saat berolahraga, anak-anak akan rajin meminum cairan yang mengandung elektrolit yang berguna bagi tubuh kita. Kemudian nanti anak-anak juga akan melakukan olahraga yang tidak melebihi kemampuan tubuh. Ya? Oke. Mengerti? Oke. Kemudian Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada kegiatan kognitif ya, anak-anak nanti dapat menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis cara menangani cedera kram otot. Kemudian pada kegiatan psikomotor, Resti, ya anak-anak nanti dapat menerapkan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Dan pada kegiatan hari ini, anak-anak nanti dapat mempraktikkan cara menangani cedera kram otot. Bisa dimengerti? Oke, baik. Berikutnya, sebelum kita masuk kegiatan inti anak-anak ya, Bapak akan membagi kalian terlebih dahulu menjadi 2 kelompok. Tetapi, Bapak akan melakukannya dengan cara mengundi. Nanti yang dapat nomor 1 dan 6 menjadi kelompok 1. Yang nomor 7 sampai nomor 12 jadi kelompok 2. Oke, bisa dimengerti? Oke, baik anak-anak. Sudah Pak siapkan. Silakan dari meja sini terlebih dahulu ambil satu saja. Itu balikkan kembali sini ya. Nah, ambil satu, jangan dipilih-pilih Rio. Oke, baik. Silakan satu orang satu, kebagian semua. Silakan dibuka. Yang merasa nomor 1 sampai nomor 6, silakan pindah ke meja kelompok 1. Kemudian yang merasa nomor 7 sampai dengan nomor 12 silakan pindah menjadi kelompok 2. Ya, silakan anak-anak. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Halo. Hai. Halo. Oke, baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan kegiatan inti kita ya. Jadi di dalam kegiatan inti nanti, anak-anak pertama kali akan mengamati video pembelajaran, jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik, dan cara menanganinya. Kemudian, anak-anak nanti setelah mengamati video, Bapak akan menyuruh anak-anak menelaah kembali dan merangkum informasi yang telah anak-anak temukan melalui internet.
Setelah itu silakan anak-anak berdiskusi dan mencoba berlatih di dalam kelompok. Halo? Oke. Anak-anak, kemudian setelah itu anak-anak akan mempraktikkannya di dalam kelompok. Oke. Setelah itu nanti baru kita akan analisis kembali dan evaluasi dengan cara menonton video, cara menangani cedera dalam aktivitas olahraga, khususnya kram otot, menurut ahli fisioterapi. Jelas ya? Oke. Baik, sekarang berarti langkah pertama kita mengamati video. Silakan anak-anak amati video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak, sebelumnya coba keluarkan dulu buku catatannya. Dan hasil yang sudah kalian temukan melalui internet, silakan dikeluarkan. Sudah? Baik, kalau begitu Bapak akan menghidupkan videonya. Nah, anak-anak, silakan diamati videonya dan silakan anak-anak analisis apa-apa saja yang penting yang perlu anak-anak catat ya dalam pengamatan anak-anak terhadap video pembelajaran. Oke. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai PCUK, yaitu jenis cedera dan cara menanganinya. Nah, pada pertemuan pertama ini tentang materi kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, khususnya olahraga. Gimana? Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai ya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu olahraga. Nah, anak-anak tentu suka dengan olahraga ya. Nah, pada kegiatan olahraga tentu terkadang kita akan mengalami yang namanya cedera. Ya. Nah, cedera ini anak-anak ada bermacam-macam. Satu, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jari dan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar ini dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Cara menangani memar, anak-anak sekalian, pertama anak-anak harus mengopres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Nah, kompres mengambil, kemudian pengopresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Nah, jadi kalau ada cedera terjadi pada kita, ya anak bisa menanganinya pertama dengan kompres. Setelah itu istirahat, jangan lupa untuk mencegah agar cedera tidak semakin parah. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Kemudian yang penting juga hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Nah, yang berikut ada cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Jadi anak-anak bisa membedakan ya, apa itu otot tendon dan otot ligamen setelah apa yang Pak Guru sampaikan ini tentunya.
Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Itu ya anak-anak, kalau anak mengalami cedera otot. Nah, cedera otot lain adalah kram otot. Ayo anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami kram otot? Ya, siapa yang pernah? Ayo coba sebutkan di kolom komentar ya, kalau anak-anak pernah. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah. Di sini anak-anak bisa menganalisa bahwa penyebab kram ini kelelahan otot. Jadi anak-anak jangan sampai terlalu lelah kalau berolahraga, dan pemanasan harus cukup. Kalau anak-anak kurang pemanasan atau peregangan, bisa menimbulkan kram otot. Nah, kram otot ini rasanya pasti nyeri ya anak-anak. Nah, yang berikut terkait dengan cedera ada pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat aktivitas fisik? Nah, pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan ini? Anak-anak ada yang tahu? Nah, pada pendarahan hidung, anak-anak dudukan penderita atau siapa yang mengalami pendarahan hidung ini. Kemudian jepit hidung sedikit ke bawah dengan awan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu. Ya. Nah, yang berikut ada pendarahan mulut anak. Pendarahan dari bibir atau gusi dapat dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani. Ahlinya yaitu dokter gigi. Paham ya anak-anak kalau terjadi pendarahan seperti ini contohnya? Baik. Berikutnya anak-anak ada kehilangan kesadaran. Nah, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Bisa anak-anak lihat di sini. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sandal kepalanya dengan tanggal atau suatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Nah, jika korban buta, miringkan kepala agar bertahan tidak menghalangi pernapasan. Berikutnya, jika pakaian yang dikenakan korban atau siapa yang pingsan itu memakai pakaian terlalu ketat, maka tunjukkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat ya. Lalu jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis atau Ya, silakan. ahlinya yang sesuai dengan bidang medis. Begitu anak-anak untuk beberapa hal terkait dengan cedera beraktivitas fisik ataupun olahraga.
Nah, ini pertanyaannya anak-anak. Apa Yang akan kita lakukan pada kegiatan inti. jika ada orang di sekitar anak-anak mengalami kram otot? Ayo. Baik anak-anak, tadi sudah mengamati video pembelajaran ya. Baik anak-anak, tadi sudah mengamati video ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, tepuk semangat. 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 Oke, baik. Kita masuk ke langkah berikutnya. Tadi, silakan masuk Rio. Tadi ya. Tutup kembali Rio. Pak lanjutkan ya. Halo. Oke. Tadi di akhir video pembelajaran tadi dijelaskan tugas anak-anak adalah berdiskusi dan berlatih di dalam kelompok. Nah, tapi sebelum anak-anak berdiskusi dan berlatih di dalam kelompok, Bapak ingin anak-anak menelaah kembali ya, informasi yang sudah anak-anak temukan melalui internet. Kan sudah ada itu, silakan ditelaah kembali. Kemudian silakan anak-anak rangkum terlebih dahulu penyebab cedera kram otot itu pada saat beraktivitas olahraga. Jadi penyebab cedera olahraga itu yang tidak termasuk dalam kegiatan olahraga itu contohnya adalah kehamilan. Kehamilan itu juga menyebabkan seorang cedera kram otot. Tapi jangan dituliskan karena itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas olahraga. Bisa dimengerti? Jelas? Kalau jelas, silakan anak-anak laksanakan apa yang sudah Pak perintahkan tadi. Silakan anak-anak. Ini pensil siapa ini? Punya Resti. Ada berapa penyebabnya? Yang sudah ada 3 ya. Oke. Menurut Cindy ada berapa penyebabnya? Ada 3 ya. Tuliskan di sini ya. Viral sudah? Belum. Nah, telaah lagi itu ya. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah anak-anak, kelompok 2 sudah? Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya anak-anak silakan berdiskusi, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan
ya, telaah anak-anak tadi secara mandiri di dalam kelompok ya. Bagaimana cara menangani cedera kram otot yang benar, dan anak-anak tadi sudah merangkum penyebabnya yang disebabkan oleh aktivitas olahraga. Jadi silakan anak-anak buat kesimpulan bersama di dalam kelompok ya. Satu kesimpulan. Kemudian nanti setelah dibuat kesimpulan, silakan dicoba berlatih di dalam kelompok masing-masing hingga waktu yang Bapak cukupkan ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada berapa macam jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik anak-anak? 4. Oke, ada 4. Ada yang bisa membantu Bapak menyebutkannya? Bella, silakan Bella. Satu memar, kedua cedera otot. Cedera otot. Tiga pendarahan ada 2. Mulut yang hidup. Ya. 4 juga. Oke, benar ya? Benar. Oke. Berikutnya, apabila kita mengalami memar, bagaimana cara menanganinya anak-anak? Ya, Resti, bagaimana? Istirahat untuk mempercepat pemulihan. Heeh. Dari benturan di daerah cedera pada saat beraktivitas fisik. Oke, berarti kita istirahat untuk memulihkan tubuh. Terus yang kedua, kita hindari benturan pada bagian yang cedera saat berolahraga. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, silakan ya kelompok 2, kelompok 1 ya, berdiskusi berdasarkan hasil telaah anak-anak dan rangkuman anak-anak tadi secara mandiri di dalam kelompok. Bagaimana cara menangani cedera kram otot yang benar ya. Silakan anak-anak buat kesimpulan untuk nanti anak-anak presentasikan. Tetapi sebelum presentasi nanti anak-anak berlatih terlebih dahulu. Silakan anak-anak. Ya, dibuat. Kesimpulan kelompok 1 apa? Ya. Kesimpulan kelompok 2. Bagaimana cara menangani cedera kram otot yang benar? Menurut kelompok 2. Nah, kerja kelompok ya. Yang mencatat siapa kelompok 2? Oh, yang bantu. Yang sudah boleh berlatih ya. Yang sudah. Ya, silakan Repa. Selesaikan dulu tapi. Adit. Sudah dibuat untuk dibacakan pada saat presentasi? Sudah? Belum?
Kelompok 1? Sudah? Belum? Sudah? Silakan, Zul. Sudah, silakan boleh berlatih kelompok 1. Kalau sudah. Menyamping saja, ya, menyamping ya nak ya. Kelompok 1 menyamping saja. Kelompok 1 tidurnya menyamping saja. Ya. Oke. Berikutnya siapa yang ingin mencoba? Kelompok 2? Ya. Biar bisa semua ya. Ya, giliran siapa ya kelompok 1? Berikutnya ingin mencoba. Geser ke sini nak. Adit, ke sini lagi. Nah, geser ke sini lagi. Ya, benar. Geser sini dikit. Zul ke sini Zul. Nah, ya, Zul di sebelah sini. Pindah, ya. Arya sebelah situ. Ini Adit ke sini sedikit. Nah, geser sedikit ke sini biar ada ruang untuk Arya. Ya. Ini Rizal maju. Nah, biar kelihatan tulisannya tuh. Nah. Kalau tidak jelas, coba yang jelas. Siapa catatannya yang jelas? Coba, punya siapa? Yang jelas. Ambil yang jelas, Rizal. Coba catatannya ambil yang jelas, Rizal. Pinjamkan. Ya, pinjamkan. Nah, ya. Oke, bagaimana itu? Apa yang dilakukan berikutnya? Mana Zul? Itu? Diangkat atau tidak itu Zul? Kakinya pada saat itu. Silakan, siapa berikutnya yang ingin mencoba? Sampai waktu yang Pak cukupkan, masih ada waktunya. Jadi bisa semua. Yang tua kelompoknya Arya kan? Satu lagi siapa? Ya, Cindy.
Angkat getaran. Tumit letakkan di telapak tangan. Telapak kaki diletakkan ke tangan. Tarik menggunakan berat badan. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letakkan kembali. Kembali apakah dan dengan ketegangan sudah menurun. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, silakan. Berikutnya yang mencoba. Jadi dapat semua giliran. Siapa yang ingin baca? Oh, Rizal jadi korban sekarang ya. Minta temannya membacakan. Nah, gitu. Maju lagi ke sini, geser sini. Nah, ya. Nah, gimana? Apa berikutnya? Sambil temannya yang lain berlatih, sambil dipersiapkan ya, siapa yang ingin mempresentasikan nanti ya. 1 orang membacakan, 2 orang yang mempraktikkan. Kelompok 2 ya. Siapkan orangnya nanti. Resti luruskan badannya. Nah. Sudah ini kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi sudah ini ya. Lanjutkan dulu. Oke, persiapkan kelompok 2 siapa yang ingin tampil nanti setelah kelompok 1 ya. Setelah kelompok 1 ya, siapkan dulu. Sudah, cukup. Siapkan saja siapa yang ingin presentasi nanti kelompok 2. Oke. Langsung kelompok 1 persiapkan siapa yang akan presentasi, yang membacakan siapa. Kemudian 2 orang yang akan praktis siapa? Sudah ada? Kelompok 1? Maju coba, maju. Maju yang presentasi maju. Kelompok 1. Nanti kelompok 2 nanti. Kelompok 1. Kelompok 2 mengamati kelompok 1. Kelompok 2 amati kelompok 1. Sehingga nanti kalau ada timbul pertanyaan nanti ditanyakan. Oke? Ya, silakan. Kelompok 1. Geser sini lagi, Nak. Nah. Ke sini. Ke sini Mas Ustaz. Nah, ya, benar sekali. Ya, silakan Adit. Otot yang keram lututnya terkunci, tidak bisa ditekuk. Pertama-tama angkat kaki yang keras setinggi jantung dan redakan terlebih dahulu dan dicek. Dan lakukan shaking atau getaran. Dan juga bisa dibantu dengan stretching atau peregangan. Pegang
Oke, silakan dipraktekkan. Pada otot yang keram biasanya lutut terkunci, tidak bisa ditekuk. Mm-mm. Pertama dilakukan pada bagian keram setinggi jantung. Ya, Dan disadarkan terlebih dahulu. Dan dicek. Dan cek. lakukan shaking atau getaran. Dan bisa juga dibantu dengan stretching atau peregangan. Pegang tumit dan telapak kaki yang keras dan pegang kita. Belum menggunakan berat badan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kembalikan lagi. Dan dicek kembali apakah ketegangan itu sudah menurun. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Dan jangan dibuat TS pada area otot yang gerak. Hal itu akan tetap digunakan. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan yang akan presentasi terlebih dahulu, kemudian 2 orang yang akan praktik. Silakan. Kelompok 1, silakan amati, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke kelompok 2. Otot yang gerak biasanya terkunci, tidak bisa ditekuk. Pertama-tama angkat kaki hingga setinggi jantung. Cek kembali. Lakukan shaking atau getaran dan bisa dibantu dengan stretching. Pertama-tama pegang tumit, letakkan kaki, diletakkan telapak kaki menempel di tangan. Tarik dengan berat badan. Cek kembali apakah sudah mereda. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Oke, dah. Selesai. Pertama-tama kaki hingga tinggi jantung. Cek kembali. Hal ini bisa dibantu dengan shaking atau getaran. Dan juga bisa dibantu dengan stretching. Pegang tumit, telapak kaki menempel di tangan. Tarik dengan berat badan. Cek kembali apakah perkembangan sudah mereda. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan ya. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Coba sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak, halo. Semangat ya? Oke, baik. Bapak lanjutkan. Tadi kita sudah mempresentasikan. Langkah berikutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi kembali ya presentasi kita tadi, hasil kegiatan kita hari ini dengan cara kita mengamati video cara menangani cedera kram otot ya oleh ahli fisioterapi. Silakan anak-anak amati nanti dibuat kesimpulan. Nanti Bapak tanyakan ya, 1 orang nanti Bapak tunjuk untuk menyimpulkan atau yang bisa menyimpulkan nanti silakan menyimpulkan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Silakan anak-anak amati. Nah, silakan diamati anak-anak. Silakan anak-anak nanti menyimpulkan ya. Bagaimana cara menangani cedera kram otot yang benar menurut ahli fisioterapi ya. Kram merupakan suatu pengerutan pada otot yang biasanya muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Kram dapat hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, biasanya hilang
Jika kalian mengalami kram terutama di area betis, boleh tiduran kan? Sorry. Oke. Di area betis, di betis ini terdapat 3 otot, di mana otot ini kerjanya saling berdampingan. Di mana di sini ada medial gastro, lateral gastro, dan di sini ada soleus muscle. Soleus muscle. Di 3 otot ini saling bekerja berdampingan ketika kita melakukan gerakan berlari, berjalan, ataupun berjinjit. Di mana ketika berjinjit otot ini aktif. Nah, otot betis ini biasa mengalami kram saat kita aktivitas berat ataupun kita berolahraga. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah jika terjadi kram, biasanya sendi lutut akan mengalami seperti ini, terkunci. Dia tidak akan bisa tertekuk seperti ini. Dia akan mengunci seperti ini. Dikarenakan ketegangan otot tadi secara mendadak dan menegakkan untuk mengunci. Nah, oleh karena itu ketika terjadi seperti ini, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah angkat kaki setinggi jantung. Usahakan biarkan kram itu mereda dengan sendirinya terlebih dahulu. Sebenarnya kalian cek apakah ketegangan itu sudah menurun, dan juga kalian bisa bantu shaking pada area betis kawan Anda atau teman Anda yang mengalami kram. Oke, kita bantu untuk shaking. Baru yang kalian lakukan ketika sudah memastikan otot ini mereda, maka kalian harus lakukan stretching. Oke, untuk lakukan stretching ini banyak yang salah kaprah dalam melakukan stretching, terutama ketika melakukan stretching pada area gastro, yaitu dengan menekan ujung jari kakinya seperti ini. Ketika menekan ujung jari kaki, bukan otot gastro yang terulur, melainkan pelantarnya, telapak kakinya yang terulur. Oleh karena itu kalian harus lakukan seperti ini. Pegang tumit seperti ini, luruskan tangan kalian. Oke, taruh di paha kalian, kakinya, lalu luruskan, dorong menggunakan berat badan kalian ke depan. Oke, dorong secara pelan-pelan. Dia akan merasakan seperti tertarik. Dia akan merasakan sedikit sakit, cuma tahan. Ketika dia sudah mulai terulur, ototnya tahan, hitungan sampai 10 kali, lalu kalian balik seperti ini. Pastikan lagi ototnya sudah mulai mereda, tonus ototnya sudah mulai menurun. Oke, boleh kalian lakukan shaking lagi, lakukan pengulangan tersebut selama 3 kali 10 hitungan, lakukan 3 kali gerakan seperti ini. Ini adalah penanganan otot kram yang benar. Oke, di sini juga saya akan mengingatkan untuk Anda, jangan sekali-kali diberi es pada area otot yang kram, itu haram tentunya. Gak boleh, jangan menggunakan es, lebih baik kalian lakukan shaking atau stretching seperti yang saya lakukan tadi. Bagaimana dengan penjelasan video kali ini? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Chandra, salam visioner. Nah, anak-anak tadi sudah mengamati video cara menangani cedera kram otot menurut ahli fisioterapi. Nah, Bapak tadi kalian sudah mengamati, Bapak tadi meminta kalian untuk menyimpulkan. Sebelum kalian menyimpulkan, tadi pada saat kita presentasi, adakah yang ingin ditanyakan kelompok 1 ke kelompok 2? Ya. Tidak ada ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan ke kelompok 1? Ya, silakan. Jadi kelompok 2 tadi sama dengan yang disampaikan dalam video tadi ya. Dia menyampaikan bahwa tidak boleh diberi es pada area otot yang kram. Ada yang ingin menjawab kelompok 1? Ya, silakan Resti. Otot yang kram tidak boleh diberi es. Ya. Tujuannya menghilangkan rasa sakit. Mm-mm. Apabila tujuannya mempercepat pemulihan, jangan diberi es. Oke, jadi halo. Hai. Jadi apa yang disampaikan Resti tadi bahwa memberi es itu hanya menghilangkan rasa sakit ya, tapi tidak mempercepat proses penyembuhan.
Jadi apabila kita ingin mempercepat proses penyembuhan, sebaiknya jangan diberi es pada bagian yang kram. Karena kalau kita tidak memberi es, aliran darah kita setelah kita bantu dengan shaking dan stretching tadi ya, itu akan mengalir ke bagian otot yang kram, di mana darah tersebut membawa oksigen, membawa nutrisi, dan membawa mineral yang mengandung magnesium, kalium, dan kalsium untuk mempercepat proses penyembuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya tadi kita sudah mengamati video. Bapak ingin kalian menyimpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Berdasarkan pengamatan video tadi, ada yang ingin menyimpulkan? Silakan, Adit. Ya. Ya. Dan dibantu dengan shaking atau getaran. Dan bisa juga dibantu stretch. Dan juga bisa dibantu dengan stretching atau pegangan. Ya. Pegang tumit dan telapak kaki yang kram menempel di tangan. Dan silakan kembali dan dorong dengan berat badan. Hitung 1 sampai 10. Dan kembalikan lagi dan cek kembali. Hal itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Ya. Dan jangan diberikan pada otot yang keram. Oke, benar. Jadi menurut ahli fisioterapi tadi dan yang sudah kalian presentasikan tadi ya, itu bahwa kita pada teman yang mengalami cedera kram otot bisa memberi bantuan dengan melakukan shaking dan stretching ya. Kelompok 2 tadi juga sama ya. Tapi bedanya kelompok 2 tadi tidak menjelaskan tentang pemberian es pada otot yang kram. Sehingga tadi Dinda bertanya kepada kelompok 1. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan mengerjakan terlebih dahulu ya soal kognitif pilihan ganda sebanyak 5 soal saja. Oke, bisa dimengerti? Bapak akan membagikan lembar soalnya terlebih dahulu. Silakan kalian jawab secara mandiri ya, walaupun kalian di dalam kelompok. Ya, itu simpan dulu. Silakan dinamai, diberi nama. Ya, pakai pena. Satu lagi? Ya, Resti belum dapat ya. Silakan diberi nama, kelas. Ya. Baca soalnya dengan teliti ya, jangan buru-buru. Sehingga nanti hasilnya maksimal. Sudah dapat semua ya? Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Waktunya 5 menit saja ya. Jangan kerjasama walaupun kalian di dalam kelompok. Ya, silakan kerja secara mandiri. Baca dengan teliti sehingga hasilnya nanti maksimal. Sudah dibuat namanya Arya? Sudah. Oke, waktunya masih 4 menit lagi. Dibaca dengan benar-benar.
Baik, 1 menit lagi saja anak-anak ya. Sepertinya hampir sudah semua itu. Dibaca lagi lebih teliti. Oke, sudah ya? Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya mengambil jawaban teman-temannya, ditukarkan ke kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 1. Dibagikan? Dibagikan. Tulis nama pemeriksanya anak-anak. Tuliskan nama pemeriksanya. Bapak bacakan jawabannya ya. Oke. Perhatikan jawaban temanmu. Pak bacakan jawabannya saja ya. Nomor 1 kaki. Bisa kalian lihat di itu nak, di layar monitor. Kemudian nomor 2 itu A, pendarahan hidung, memar, kram otot. Kemudian nomor 3 itu luka lecet, luka iris, luka tusuk. Nomor 4 rajin pemanasan. Nomor 5 jawabannya pinggang. Nah, silakan anak-anak tulis sebenarnya punya temanmu. Nomor berapa? Nomor 1 tadi kaki. Nomor 2 pendarahan hidung, memar, kram otot. Oke. Tulis pemeriksanya ya, tulis benarnya. Pak panggil, silakan sebutkan nilai temanmu. Cindy Muzamil 100. Geral 100. Rizal berapa? 80. Rio Ferdiansa 80. Soleha, kelompok sini punya Soleha. Berapa Soleha? Soleha 80. Resti Sukmala 80. Repa Oktara 80. Rizky Aditya 100. Diana Salsabella 80. Arya 100. Dinda Maharani 100. Zul 80. Oke, baik anak-anak. Kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Kita game terlebih dahulu ya, 1 kali ya. 1 kali. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Sini. Sini. Oke. Kita game tepuk konsentrasi ya. Yang kalah maju ke depan ya. Jujur ya. Oke, siap? Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Maju ke depan. Maju ke situ nak. Nah, di sana. Tolong bantu mengamati kelompok 2 ya. Konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. 1 kali. 2 kali. Nah, maju. Yang tepuk tangan maju.
Arya, jujur. Arya, maju. Jujur Dinda. Nah. Oke, lanjut. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. 3 kali. 1 kali. 2 kali. Nah, maju. Yang mengamati di depan saja. Nah, di sini. Yang ini amati 3 orang ini ya. Dinda dengan Leha amati Repa dengan Resti ya. Nah, di sini. Nah, lanjut. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ulangi. Konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. 1 kali. Nah, maju. Tinggal 4 orang. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Siapa yang tidak nepuk? Yang telat nepuk siapa? Yang telat, yang terlambat. Ada yang terlambat? Maju. Rio terlambat tidak tadi? Ya. Lanjutkan. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. 1 kali. Ini maju, pengamatnya maju. Jangan terlalu dekat. 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. Nah. Ya. Finalis ya. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Konsentrasi. Boleh, kita ulang. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Rio tidak tepuk tangan, maju. Oke, maju ke depan. Oke. Ya. Ayo. Bilang ke Resti. Resti, kamu hebat. 1, 2, 3. Resti, kamu hebat. Oke. Duduk kembali anak-anak. Semangat. Halo. Oke, Pak, kita masuk kegiatan penutup ya. Bapak akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak sebelum dan sesudah melakukan kegiatan hari ini? Oke, baik, ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan penyebab kram otot pada saat berolahraga? Ya, silakan. Kurang pemanasan, kurang melampaui babak tubuh, Ya. kurang nutrisi pada saat berolahraga. Oh, ada 3 ya. Jadi kurangnya pemanasan, nutrisinya kurang saat berolahraga, dan melebihi kemampuan tubuh saat berolahraga. Oke, tepat nggak ya? Ada yang berbeda pendapat? Tidak ada ya. Oke, baik. Bapak akan menyampaikan hasil ulangan kalian tadi, kognitifnya, tuntas semua ya. Kemudian untuk nilai kelompok, Bapak bacakan nilai kelompok tadi ya. Jadi untuk kelompok 1 nilainya 92, untuk kelompok 2 nilainya 83. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Bapak akan nyampaikan kegiatan kita berikutnya ya. Materi kita minggu depan kita tetap belajar materi cedera pada aktivitas, tetapi dalam aktivitas sehari-hari. Ada yang sudah membaca? Yang pertama apa? Luka iris ya. Ya, benar sekali. Jadi dalam aktivitas sehari-hari cederanya itu salah satu contohnya luka iris, luka bakar, luka tusuk, dan luka gigit. Oke, baik anak-anak, berarti sudah paham. Tapi untuk pengajarannya, tolong anak-anak pelajari lagi ya. Materi cedera dalam aktivitas fisik, dan untuk cedera dalam aktivitas sehari-hari juga dibacalah lagi. Repa ya? Halo? Oke, baik. Kita masuk kegiatan penutup.
Jadi dalam kegiatan menutup ini kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan ketua kelas menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Tangannya di atas meja, berdoa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, waktunya masih tersisa sedikit. Silakan anak-anak nanti ya berganti baju kembali ya. Jadi jangan ada yang memakai baju olahraga. Bisa dimengerti? Oke. Bapak akhiri kembali kegiatan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.